Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tuhan itu cuma satu. Tuhan yaitu Allah yang menciptakan saya, semua umat manusia dan semua yang ada di muka bumi ini, dan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tuh. Ya, aku pendoa di gereja itu mungkin ngisi di atas mimbar ya, penyampaian puji-pujian adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Sekarang saya single parent, anak saya 3. Pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga. Saya mualaf itu tahun penghujung tahun 2021. Dan saya dikeluarkan buku surat mualafku dari Kementerian Agama baru kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Kalau alasan aku untuk masuk agama Islam atau sesuatu hal, saya nggak ada alasan. Karena untuk mencintai Allah itu nggak ada alasan. Tapi kalau aku mencintai seseorang pasti ada alasan. Tapi menurut keyakinanku bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Bagaimana petunjuk-petunjuk Allah yang Dia berikan kepadaku. Contoh seperti saya itu tanpa terpikir bahwa aku ini mau jadi mualaf. Bahkan dulu sempat saya menghina orang-orang yang muslim. Anehnya kenapa? Kok kalau doa sholat dan itu kayak jungkir balik gitu. Aneh. Dan itu selalu saya ngitip karena kebetulan depan rumah saya dulu waktu masih kecil itu adalah seorang mualaf. Tapi seperti ini ternyata Allah memanggil saya dengan sempurna. Bagaimana mungkin kalau orang lain dia hijrah karena sesuatu hal, tapi kalau saya tidak. Saya diajarkan oleh Allah bagaimana cara wudhu, dari wudhu dulu. Ini kisah nyata ya. Saya tidak bisa berkata-kata apapun. Ini baru saya bisa sampaikan karena menurutku ini adalah rahasiaku dan ini rahasia Allah ya. Ini privasiku karena kalau saya cerita takutnya timpa tindih yang di sebelah sana mungkin mereka kira aku jelekan, tapi ini saya sanjung karena sekarang ini adalah agama saya tapi itu bukan. Bagaimana caranya Allah memproses saya diajak itu jam ya. Jam-jam saat itu saya diajak Allah itu jam-jam tahajud, jam 2 ke bawah. Itu dia ngajak saya cara wudhu, terus dia mengajarkan saya sholat. Di situ saya ngehnya bahwa ini adalah kok seperti agama Islam dan ini kok kayak menghadap Allah. Di saat jari saya ini bergerak sendiri, di saat saya duduk, karena saya memang tidak tahu. Saya hanya bilang di situ, ya Allah, apa yang saya harus lakukan? Aku pun tidak tahu, karena kalau tadi di saat Allah mengajak saya wudhu, itu kan pasti seperti mau sholat. Sementara saya ini masih Nasrani kan. Terus akhirnya saya duduk dan di situ saya bilang, ya Allah, aku nggak bisa berdoa. Dan Allah bagaimana sendirinya aku melipat tangan, tapi tidak. Allah menarik tangan saya dengan telunjukku, nunjuk sendiri. Di situ saya pikir, ya Allah, apa maksudnya? Dan ternyata aku mengerti. Saya hanya mengucapkan kata syahadat. Di situ saya bilang, ya Allah, Allah begitu sayang sama aku. Allah begitu baik mencintai aku. Makanya saya hijrah seperti ini. Saya meninggalkan apapun juga di dunia ini. Saya tidak merasa sedih. Karena kenapa? Di saat seperti ini saya merasa bahagia. Karena aku bersama Allah. Di mana saya meninggalkan semua, saya meninggalkan rumah. Dan bahkan mungkin keluarga, kerabat, semuanya. Saya pikir, ya Allah, mungkin manusia bisa saya meninggalkan aku, tapi Allah tidak akan meninggalkan aku. Di saat aku hidup, bahkan sampai akhir hayatku. Di situ saya ingin berhijrah dalam hatiku, ya Allah, tolong pertemukan aku orang yang ingin
mau melangkah mengucapkan kata syahadat tanpa paksa siapapun. Ini niatku, dan ya Allah kuatkan aku kalau memang benar-benar ini adalah murni dari Engkau. Ini bukan dari syaitan ya, atau bukan dari bisikan, dan benar bukan gaib tadi yang mengajak saya. Cara wudhu, cara sholat, apapun jalan yang saya ambil sekarang, ini adalah jalan yang terbaik. Tapi tuntun aku di dalam perjalananku. Saya tidak mau sesat, dan saya nggak mau mengenal kamu setengah-setengah, dan saya tidak mau hanya di KTP aku itu adalah Islam. Aku tidak mau itu. Yang penting aku ini benar-benar manja sama Allah. Seakan-akan itu dia adalah temanku. Seakan-akan dia itu manusia ada di situ. Aku ketawa dan menangis. Ya Allah, pokoknya saya tidak mau. Aku tidak mau dengan seperti ini mengajak aku, tapi aku ditinggal begitu aja. Tolong pertemukan aku orang-orang yang memang benar-benar ini adalah jalannya. Alhamdulillah selama setahun proses, aku ketemu orang, dan pasti di sana banyak ujian, banyak cobaan, caci maki, hinaan mungkin dari kerabat, dari teman, ya mungkin saya hijrah karena harta lebih baik, atau mungkin karena cowok. Tapi ya saya cuma hanya diam, dicaci maki, difina, dihina. Terus saya ketemu juga, makanya tadi saya bilang saya nggak mau jadi Islam asal-asalan. Karena kenapa? Aku juga ketemu sesama agama yang saya anut sekarang, bahkan mereka menyesatkan. Dan akhirnya saya tidak berhenti sampai di situ. Saya hanya berpikir bahwa ya Allah, ini bukan adalah agama yang saya cari. Pertemukan aku siapa lagi. Akhirnya di saat saya mencari setahun sekian, ketemulah aku sama guru besar, yaitu Panajam. Dialah orangnya yang menuntun aku mengenal Allah yang sesungguhnya, bahwa ya Allah itu ya dan amin, dia adalah kehidupan, dia adalah nafas. Di situ saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya selalu bisa menangis. Ya Allah, terima kasih guru besarku Panajam yang saya muliakan, yang menuntut aku benar-benar aku mengenal Allah, mengenal firman-Nya, bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Karena kenapa? Di sini pun di dalam Al-Quran ini tidak ada pun yang terhina satupun, dan tidak ada yang terjolimi. Satu yang saya tekankan, bahwa selama ini mereka berpikir Islam itu adalah satu agama sosok yang menakutkan, dan itu saya bantah di sini, itu tidak. Ini kalau benar-benar Islam yang mengerti agama dan dia tahu mengerti isi Al-Quran, mungkin kalian akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena yang saya tahu, Allah itu adalah cuma satu, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan aku dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Dan satu lagi yang saya mau tekankan, bahwa di saat kalian mengenal Allah, bisa membedakan utusan Allah yang diutus ke kita itu siapa. Dan aku memahami di sini ternyata Allah itu, Tuhan itu adalah yang dia utus di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berkata dia bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu bukan Tuhan. Tapi selama ini orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Muhammad, baik Islam maupun non-Muslim, mereka berkata bahwa yang kita elu-elukan selama ini adalah Nabi Muhammad. Dan itu aku tekankan di sini bahwa itu salah. Dia itu hanya Nabi yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan sifat-sifatnya Allah kepada rasul-rasulnya, bahwa Tuhan itu inilah jalan yang sesungguhnya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan yaitu Allah yang menciptakan saya, semua umat manusia, dan semua yang ada di muka bumi ini, dan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tuh. Saya ketemu beliau ini, saya cari kontrakan ya. Saya ngontrak di Gintung. Kebetulan salah satu jamaah di tempat ini dia kajian di sini. Nah, tiba-tiba saya ngontrak di rumahnya. Terus saya bilang, ibu, saya mualaf. Aku rindu pengen cari guru yang bisa membukakan Al-Quran. Aku pengen tahu, karena selama ini kan yang menakutkan itu di luar sana Islam. Pokoknya Islam itu misterius lah. Kalau di luar ya sana ya. Akhirnya dia mengantar aku ke tempat ini, mengenalkan aku sama bapak, dan saya
syahadat lagi, diulang biar lebih mabrur. Tapi alhamdulillah benar, saya pikir apa yang saya dapat hampir, dan Islam itu tidak menakutkan. Bahkan banyak orang Islam hanya dia Islam KTP, dia hanya Islam KTP dan dia hanya lahir di dalam keluarga Islam, tetapi dia tidak mengerti Islam itu seperti apa. Kalau dia tahu, dia akan mengenal Allahnya siapa. Itu makanya kenapa orang-orang di luar sana itu banyak yang berkata bahwa enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tapi setiap apa yang kamu kenakan pasti ada pertanggungjawabannya. Bahkan berhati-hati banyak. Makanya di dalam kehidupan ini banyak, dan dalam Al-Quran juga ada berkata dan berfirman bahwa setiap kulit, setiap apapun yang ada dalam tubuhmu ini akan dipertanyakan di suatu hari nanti akhirat. Makanya saya bilang bahwa banyak yang berkata bahwa Islam itu seperti ini. Bahkan udah beragama Islam sendiri pun mereka tidak mengerti agamanya sendiri. Tapi alhamdulillah aku sedikit bisa mengerti Islam itu seperti ini. Allah begitu baik. Bahkan di saat saya juga hijrah, perjalananku jadi mualaf. Kan saya belum mengenal apapun, dan saya pun sholat nggak bisa, dan saya tidak tahu apa-apa. Di situ saya mencari, tapi saya tidak menemukan siapa yang akan bisa menunjukkan saya untuk bisa sholat, bagaimana caranya. Tapi saya tetap tegar, saya hanya mengikuti salah satu channel. Setiap sholat ya saya ngikutin gerakan-gerakan itu, bahkan sampai detik ini. Tapi dengan begitu Allah memberikan saya satu hiburan untuk menolong orang. Alhamdulillah itu yang membuat saya bilang, ya Allah, ini adalah hiburan. Ini hiburan di dalam perjalananku. Karena memang saya sendiri gitu. Saya hijrah ini sendiri tanpa siapapun. Makanya saya bilang, ya Allah, mungkin aku adalah kekasihmu. Bahkan pun sampai kesendirian sekarang saya bilang, saya sebagai wanita udah cukup sempurna, tapi kenapa tidak mengirim aku imam yang benar-benar menuntut aku? Sampai kapan? Tapi aku tidak akan lelah. Intinya sekarang aku mau fokus mengenalmu dan mencarimu. Sampai kapanpun, sampai ajalku pun engkau memanggil aku, hanya saya bisa berkata bahwa ya Allah, ini aku yang engkau panggil, yang engkau tuntun. Saya tidak mengenal, saya tidak tahu apapun. Itu aja saya hanya bisa bilang. Tapi satu saya yakinin bahwa aku percaya di saat aku mengucapkan kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, karena saya percaya bahwa ya Allah, engkau lah hidup dan matiku, dan engkau adalah surgaku juga. Begitu cintanya saya di agama Islam. Semua agama itu mengajarkan hal yang baik, tetapi di sana perbedaan itu mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada, tetapi dia bukan Tuhan, tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal, ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa katakan bahwa dia hanya perantara Allah. Cuman diilhamkan sifat-sifatnya Allah kepada dia agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakinin bahwa ya benar, sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan gitu. Jadi saya mau tekankan di sini bahwa Islam sesungguhnya selama ini bukan seperti yang ditakutkan oleh orang di luar sana, bahwa kita kafir, segala macam. Justru kekafiran itu adalah orang yang tidak mengakui kebenaran. Tapi saat ini, detik ini, saya mengakui bahwa agama Islam ini adalah jalan yang terbaik, dan itu menurut Al-Quran.
Karena kenapa di sini pun kita tidak mengakui Isa. Karena kalau kita tidak mengakui Isa pun dosa. Tuh. Tapi kita di sini mengakui tetapi dia bukan Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa dia bukan Tuhan. Tuh.